Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12, pada minggu kedua ini kita masih membahas tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Ketika minggu pertama kita belajar tentang latar belakang munculnya pembaharuan dunia Islam, kita akan melanjutkannya, yaitu sekarang tentang tokoh-tokoh yang ada pada pembaharuan dunia Islam. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya dan ada berapa tokohnya, kemudian seperti apa kebijakan mereka, program mereka ketika mempunyai kedudukan pada zaman pembaharuan Islam atau modernisasi dunia Islam. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini tentang tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Nah, Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari tahun 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih. Pada tahun 857 Hijriah, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 Hijriah. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putra dan salah satunya adalah bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pemburu Islam, adalah seorang pembaharu Islam pada abad ke-19 hingga abad ke-20 Masehi. Nah, ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Selain itu, kontak kebudayaan Barat terhadap Islam ketika itu sangat tinggi. Tambah lagi dengan hancurnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Alasan ini kemudian dijadikan tolak ukur bagi para pemuka Islam yang ada di Mesir untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam ketika itu. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan upaya-upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Ketika Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia telah berhasil menduduki jabatan wakil perwira dan memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa pada tahun 1801 Masehi. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh di Mesir. Ia menjadi wakil resmi Sultan, atau pada waktu itu ada kerajaan Utsmani di Mesir, untuk memajukan Mesir. Muhammad Ali Pasha juga melakukan pembenahan di bidang ekonomi dan di bidang militer. Atas saran para penasehatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha membedakan pembaharuan yang ada antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Sejak Muhammad Ali Pasha menguasai Mesir, ia telah banyak melakukan upaya pembaharuan, baik dalam bidang politik, bidang militer, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, maupun dalam bidang pendidikan. Proses pembaharuan ini dipengaruhi oleh proses transformasi dan majunya ilmu pengetahuan serta teknologi, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam perkembangan intelektual.
Nah, dengan kata lain, pembaharuan merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang asalnya dari arah yang kurang baik menuju arah yang lebih baik yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan pemikiran Muhammad Ali Pasha. Ia banyak melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Perancis, yang begitu hebat. Kemajuan dalam teknologi militer telah membuat Perancis dapat dengan mudah menguasai Mesir. Nah, lahirnya keinginan Muhammad Ali Pasha untuk memajukan peradaban modern motivasi dari unsur-unsur dan hal-hal baru yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte ketika ia memimpin ekspedisi di daerah kekuasaan pemerintahan yang dibangun oleh umat Islam. Muhammad Ali Pasha kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan atau keabadian kekuasaan adalah mengubah sistem dalam bidang kemiliteran. Kemudian Muhammad Ali Pasha mengundang seseorang kolonel yang berasal dari Perancis yang bernama Saif yang memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Ia ditugaskan untuk melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata di Mesir. Untuk mendukung kekuatan militer dibutuhkan dana yang sangat banyak, terutama untuk keperluan bala tentara dan semua itu harus ditunjang dengan sistem ekonomi yang baik. Maka kemudian ia pun terdorong untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah berkembang di Eropa. Tidak hanya militer dan perekonomian yang diperhatikan oleh Muhammad Ali Pasha, tetapi ia juga mengupayakan pengetahuan mengenai administrasi negara. Ini ditunjukkannya dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait sekolah modern seperti yang pertama Muhammad Ali Pasha mendirikan Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah mendirikan sekolah militer. Nah, pembentukan sekolah ini memperkuat kekuasaannya yang ada di Mesir. Kemudian yang ketiga, mendirikan sekolah teknik. Nah, agar rakyat Mesir dapat memproduksi persenjataan dan memiliki keahlian dalam berperang. Kemudian yang keempat, beliau mendirikan sekolah kedokteran. Yang kelima, beliau mendirikan juga sekolah apoteker. Yang keenam, Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah pertambangan. Yang ketujuh, beliau mendirikan sekolah pertanian. Dan yang kedelapan, beliau mendirikan sekolah penerjemahan atau dalam bahasa Arab disebut tarjamah atau tarjim. Berbagai lembaga itu didirikan untuk memajukan rakyat Mesir. Adapun untuk tenaga pengajarnya, Muhammad Ali Pasha mengambil dari Eropa, terutama dari negara Prancis, Inggris, dan Italia. Ketiga negara tersebut menjadi mayoritas yang diambil orang-orang hebatnya oleh Muhammad Ali Pasha untuk mengajar di sekolah-sekolah tadi. Sedangkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan Barat, Muhammad Ali Pasha mengirim beberapa pelajar ke luar negeri. Begitu pula dengan para cendekiawan yang pandai yang dipimpin oleh Rifa'ah At-Tahtawi. Berbagai ilmu pengetahuan dipelajari mereka, seperti dari mulai ilmu politik, ilmu filsafat, dan beberapa ilmu yang lainnya, seperti ilmu sosial. Walaupun pada awal kekuasaannya, Muhammad Ali Pasha tidak memperbolehkan mempelajari ilmu politik karena beliau menganggap politik itu dapat membahayakan kekuasaannya. Selain itu, ia juga mengadakan pembaharuan dalam bidang administrasi dan birokrasi yang dianggap sangat penting pengaruhnya bagi masyarakat Mesir karena masyarakat perlu dikelompokkan dalam satu pola budaya, tipe, dan organisasi. Dan dalam bidang pertanian, Muhammad Ali Pasha menyuplai para petani dengan bibit-bibit pertanian, alat-alat pertanian, pupuk yang digunakan untuk dikembangkan oleh para petani tersebut. Hasil pertanian kemudian diperdagangkan dengan keuntungan yang banyak. Adapun berbagai pabrik yang berhasil didirikan antara lain adalah ada pabrik besi,
pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun, dan pabrik kaca. Dengan beberapa pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha, Mesir telah banyak mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Meskipun mungkin usahanya itu belum mampu menandingi kejayaan bangsa Eropa di kala itu, namun setidaknya ia telah menunjukkan prestasi yang gemilang terhadap pembaharuan di Mesir. Nah, itu yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang kedua dalam pembaruan dunia Islam, yaitu ada Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Ayah dari Muhammad Abduh adalah Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di negara Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kedua orang tua Abduh tinggal di desa Mahallah, Nasr, telah berpindah-pindah ke banyak tempat. Abdul kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis, dan pada usianya yang ke-12 tahun, ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung sang ayah. Pemikiran yang ada dalam kepala Muhammad Abduh adalah pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Nah, mulai muncul ketika ia dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan di Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab. Selain bahasa Arab, beliau juga belajar Nahwu Shorof dan lain sebagainya yang terletak di desa Tanta, salah satu desa yang ada di negara Mesir. Namun, ia merasa bahwa apa yang dipelajarinya sangat monoton dan ia tidak mengerti apa maksud dari ilmu yang ia dapatkan karena ia hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa tahu apa substansinya. Ia tidak puas dengan metode belajar yang ada, yang hanya mementingkan hafalan tanpa memahami pengertian yang dipelajarinya itu. Bahkan ia berpikir lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan waktu hanya untuk menghafal istilah-istilah nahwu dan fikih yang tidak dipahaminya. Sehingga ia kembalilah ke kampungnya, yaitu di kampung Mahallah Nasr, dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan dalam usia 16 tahun. Sang ayah tidak menyetujui langkah yang diambil oleh Abduh. Kemudian ia memerintahkan Abduh untuk kembali ke Tanta dan menekuni kembali pelajarannya. Dengan terpaksa, Muhammad Abduh pun kembali ke Tanta. Namun, di tengah perjalanan, ia membelokkan langkah kakinya menuju sebuah desa tempat tinggal pamannya, yaitu Syekh Darsi Khadir, paman dari Muhammad Abduh, di Kanis Urin. Syekh Darwis adalah seorang penganut aliran tasawuf Thariqah Saziliyah dan memiliki pengetahuan yang luas. Syekh Darwis mengetahui sebab-sebab keengganan Abdullah atau ketidakmauan Abduh untuk belajar di Tanta, maka ia selalu mengajak Abduh supaya membaca buku bersamanya. Kisah perjalanan hidup Muhammad Abduh diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul Muzakirat Al-Imam Muhammad Abduh, karya muridnya, Muhammad Rashid Ridho. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya pada saat itu ia benci melihat buku, dan buku yang diberikan Darwis itu dibuangnya jauh-jauh. Lalu buku tersebut dipungut lagi oleh Darwis dan diberikan lagi pada Abduh. Darwis selalu sabar menghadapi Muhammad Abduh, dan pada akhirnya Abduh pun mau juga membaca buku tersebut beberapa baris saja. Setiap barisnya Darwis memberikan penjelasan yang sangat luas tentang arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut. Akhirnya Muhammad Abduh pun berubah sikapnya terhadap buku dan ilmu pengetahuan. Ia mulai paham dengan apa yang dibacanya. Kemudian ia kembali ke Tanta
pada bulan Oktober tahun 1865 Masehi. Muhammad Abduh lalu melanjutkan pendidikannya di Tanta. Akan tetapi hanya 6 bulan lalu pergi menuju Al-Azhar yang diyakininya sebagai tempat mencari ilmu yang sesuai untuk di Al-Azhar. Di Al-Azhar pun ia hanya mendapatkan pelajaran ilmu-ilmu agama dengan metode yang sama dengan di Tanta. Hal ini membuatnya kembali kecewa dan bosan. Dalam salah satu tulisannya, ia menyatakan rasa kecewanya tersebut dengan menyatakan bahwa metode pengajaran yang terbalis itu telah merusak akal dan daya nalarnya. Nah, rasa kecewa itulah yang menyebabkan Muhammad Abduh akhirnya menekuni dunia sufistik. Pada tahun 1871, Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir pada tahun itu. Dari Afghani, ia mendapatkan pengetahuan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu eksak atau ilmu pasti atau ilmu hitung-hitungan. Nah, meskipun sebelumnya ia telah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut di luar Al-Azhar, namun metode yang dipakai oleh Al-Afghani adalah metode yang telah lama dicarinya selama ini, sehingga ia lebih puas menerima ilmu-ilmu itu dari guru barunya tersebut. Abduh mengungkapkan bahwa Al-Afghani telah melepaskannya dari kegoncangan jiwa yang dialaminya. Al-Afghani adalah seorang pemikir modern yang masih memiliki garis keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ia adalah seorang ulama yang sangat cerdas dalam memecahkan persoalan-persoalan rumit yang dihadapkan kepadanya, seperti solusi yang ia berikan pada saat Mesir mengalami krisis keuangan akibat menumpuknya hutang negara pada kurun waktu tahun 1871 sampai 1879. Metode pengajaran yang digunakan oleh Al-Afghani adalah metode praktis yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara berdiskusi. Selain pengetahuan teoritis, Al-Afghani juga mengajarkan pengetahuan praktis seperti bagaimana caranya berpidato, seperti apa caranya menulis artikel, menulis buku, dan lain sebagainya. Sehingga membawanya dapat tampil di depan publik. Ia mengajar mantik atau ilmu logika. Kemudian ia mengajar tasawuf, mengajar filsafat, dan ilmu pasti, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang bertempat di rumahnya. Ia memiliki pemikiran yang semangat tinggi untuk memutus mata rantai kejemudan berpikir, dan cara-cara berpikir yang fanatik. Jumud itu telah kita ketahui dalam latar belakang terbentuknya pembaharuan Islam atau modernisasi Islam. Jumud itu adalah sikap yang hanya gitu-gitu saja, tidak ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Nah, pada saat itu Muhammad Abduh ingin menghilangkan kejemudan yang ada di kaum muslim atau di umat Islam. Akhirnya Muhammad Abduh menjadi pelopor penyebaran pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di kampus Al-Azhar hingga berkembang luas ke seluruh Mesir, bahkan ke belahan dunia. Setelah Abduh menyelesaikan studinya di Al-Azhar, atas usaha Perdana Menteri Mesir, Riyad Pasha, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas Darul Ulum, Universitas Al-Azhar, dan perguruan bahasa Kadevi. Ia mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti teologi, sejarah, ilmu politik, dan kesusastraan Arab. Pada tahun 1877 sampai 1882, ia diasingkan ke Beirut karena terlibat gerakan politik. Muhammad Abduh dituduh bersekongkol untuk menggulingkan KDP Taufik. Di pengasingan, ia bekerja sebagai guru sekaligus penulis. Kegiatan pembelajaran dilanjutkannya lagi di Beirut. Ia menerjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa Arab. Di Beirut, ia pula menyelesaikan penulisan bukunya yang termasyhur, yaitu judulnya Risalah At-Tauhid, yang mulai ditulisnya semasa mengajar di Madrasah Sultaniyah, di samping beberapa buku terjemahan yang lain. Untuk kepentingan gerakan, Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku, antara lain Al-Islam wa Nasroniyah Ma'al Ilmi wal Madaniyah. Tahun 1888, ia kembali ke Mesir
Setelah selesai masa pengasingannya, ia diperbolehkan kembali ke kota Kairo dan diberi kepercayaan untuk memimpin surat kabar Al-Waqa'i Al-Misriyah. Pada tahun 1882, bersama Urabi Fasya, Abduh ikut bergabung dalam gerakan politik menentang ketidakadilan yang ada di negara tersebut. Ia kemudian diasingkan lagi ke Beirut dan Perancis. Di Perancis, ia bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kemudian menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa. Lalu, ia kembali lagi ke Mesir. Namun, karena pemerintahan merasa khawatir akan pengaruh Abduh yang semakin diterima di masyarakat, akhirnya Abduh tidak diperbolehkan lagi untuk mengajar oleh pemerintahan setempat. Ia kemudian bekerja sebagai hakim atau mufti dan menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar yang berhasil membawa perubahan-perubahan di lembaga pendidikan tertua tersebut. Ia diangkat menjadi mufti sejak tahun 1899. Pembaharuan kedua yang dilakukan Muhammad Abduh adalah ketika ia menjabat sebagai mufti di tahun 1899 menggantikan Syekh Hasanuddin An-Nadawi. Usaha pertama yang dilakukannya adalah memperbaiki pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti sebelumnya berpandangan bahwa mufti itu bertugas sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Di luar itu seakan-akan mereka melepaskan diri dari masyarakat yang mencari kepastian hukum. Namun, bagi Muhammad Abduh, seorang mufti bukan hanya bekerja pada negara, tetapi juga pada masyarakat luas. Dengan demikian, kehadiran Muhammad Abduh adalah tidak hanya dibutuhkan oleh negara, tapi juga oleh masyarakat. Langkah pembaruan selanjutnya yang ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah dengan mendirikan organisasi sosial yang bernama Al-Jami'at Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertunjukkan menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu, lembaga wakaf juga merupakan salah satu institusi yang tidak luput dari perhatiannya, sehingga ia membentuk majelis administrasi wakaf dan berhasil memperbaiki perangkat masjid. Namun demikian, tidak semua ide dan pemikiran pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh tersebut dapat diterima langsung oleh penguasa dan pihak Al-Azhar. Penghalang utama yang dihadapinya adalah para ulama yang berpikiran jumud atau statis, beserta masyarakat yang masih awam pengetahuannya. Ketika menghadapi banyak rintangan tersebut, Abduh jatuh sakit dan meninggal pada 8 Jumadil Awal tahun 1323 Hijriah. Jenazah Muhammad Abduh dikebumikan dan dimakamkan di negara Masjid Kairo. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh adalah ada 3 faktor sosial berupa sikap hidup yang dibentuk oleh keluarga dan gurunya, terutama Syekh Darwis dan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian faktor kebudayaan berupa ilmu yang diperolehnya selama belajar di sekolah-sekolah formal, sekaligus pengaruh langsung pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian faktor politik yang bersumber dari situasi politik di masa sejak ia masih tinggal di lingkungan keluarganya di Muhallaf Nasr sampai ketika ia kuliah hingga ia wafat. Ketiga faktor di atas merupakan hal yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammad Abduh dalam berbagai bidang, baik bidang teologi, bidang syariah, pendidikan, sosial, politik, hingga kebudayaan. Pemikirannya yang paling menonjol adalah terkait bidang teologi yang difokuskan pada aspek perbuatan manusia, af'al dan ibad, konsep kodo dan qadar serta sifat-sifat Tuhan. Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan watak yang terbentuk sejak ia kecil, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan. Abduh ini memiliki 3 agenda pembaharuan, yaitu yang pertama, purifikasi. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam merupakan fokus perhatian yang sangat serius yang dilakukan oleh Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. Dalam pandangan Muhammad Abduh,
seorang muslim wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang syirik dalam bentuk apapun. Kemudian, yang kedua adalah reformasi pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas Al-Azhar, tempat ia menimba ilmu. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi doktrin-doktrin ajaran Islam, akan tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari ilmu pengetahuan yang modern serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui oleh semuanya sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Selain itu, dalam bidang pendidikan non-formal, Muhammad Abduh juga menyebutkan pentingnya upaya perbaikan islah. Dalam hal ini, Muhammad Abduh melihat perlunya campur tangan pemerintah, terutama dalam hal mempersiapkan para pendakwah. Tugas mereka yang utama adalah menyampaikan kewajiban dan pentingnya belajar, kemudian mendidik mereka dengan memberikan pelajaran tentang apa yang mereka lupakan atau yang belum mereka ketahui, dan kemudian memberikan semangat ke dalam jiwa para pendakwah untuk cinta pada negara, tanah air, dan pemimpin. Kemudian, Muhammad Abduh pembelaan atas Islam seperti apa? Karya risalah atau yang ditulis oleh Abduh dimaksudkan untuk mempertahankan jati diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing dalam paham keislaman merupakan bukti bahwa ia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Muhammad Abduh tidak pernah menaruh perhatian terhadap paham-paham filsafat anti agama yang saat itu marak di Eropa. Dia lebih tertarik memperhatikan serangan-serangan terhadap agama Islam dari sudut keilmuannya. Ia yakin bahwa Islam dan ilmu pengetahuan tidak mungkin bertentangan, tetapi antara ilmu dan agama bekerja pada tingkat yang berbeda. Muhammad Abduh berusaha mempertahankan jati diri Islam dengan menegaskan bahwa jika pikiran dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka hasil yang dicapainya otomatis akan selaras dengan kebenaran ilahi yang dipelajari melalui agama. Oleh karena itu, ia sangat menjunjung tinggi ijtihad karena ijtihad membuktikan bahwa Islam tidak diturunkan untuk mendukung kejumudan, tetapi Islam itu diturunkan bergerak dinamis seiring perkembangan manusia dan problem-problem kemanusiaan. Nah, itulah dua tokoh pembaharu Islam yang di buku itu ada 4 tokoh, dan yang baru dibacakan barusan itu baru dua tokoh. Nah, 2 tokoh lagi itu akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.